Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Tripiarani, dosen Program Studi Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik Ati Padang. Pada Program Studi Manajemen Logistik Industri Agro, saya mengajar salah satu mata kuliah, yaitu Perencanaan dan Pengendalian Persediaan. Mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Persediaan ini merupakan mata kuliah teori yang berbobot 2 SKS yang akan diajarkan pada semester ganjil. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek sikap, 2 aspek pengetahuan, 9 aspek keterampilan umum, dan 5 aspek keterampilan khusus. Mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Persediaan akan mempelajari tentang penentuan tingkat persediaan, sistem pengendalian persediaan, sistem pengawasan bahan baku dan produk jadi. Penentuan tingkat persediaan meliputi konsep persediaan, penyimpanan produk, konsep produksi, perencanaan produksi, peramalan, dan material requirement planning, tingkat persediaan, serta analisis persediaan. Kemudian, sistem pengendalian persediaan meliputi konsep pengendalian persediaan, metode pengendalian persediaan, serta pengendalian persediaan di perusahaan. Sistem pengawasan bahan baku dan produk jadi meliputi pengawasan fisik, pengawasan akuntansi, pengawasan jumlah persediaan, akurasi data persediaan, dan analisis data hasil pengawasan. Berdasarkan CPL yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk perencanaan dan pengendalian persediaan ini terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang persediaan, penyimpanan produk, konsep produksi, peramalan, material requirement planning, tingkat persediaan, dan analisis persediaan, serta sistem pengendalian persediaan. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan bahan baku utama dan bahan baku penolong. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan tingkat persediaan. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan proses kegiatan pengawasan penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan sistem pengawasan bahan baku dan produk jadi. Berdasarkan CPMK yang sudah dijelaskan, akan diturunkan lagi ke dalam 17 sub CPMK yang akan dijabarkan ke dalam beberapa materi pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar persediaan. Yang kedua, tipe-tipe pengendalian persediaan. Yang ketiga, metode forecasting. Yang keempat, merencanakan kebutuhan bahan baku. Yang kelima, menentukan tingkat persediaan. Yang keenam, analisis persediaan. Yang ketujuh, aktivitas pengawasan persediaan. Yang kedelapan, inventory turnover. Dan yang kesembilan, bullwhip effect. Untuk sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Persediaan berupa perkuliahan tatap muka dengan metode pembelajarannya ceramah di kelas, diskusi kelompok, presentasi, latihan soal yang akan dikerjakan di kelas, dan tugas. Untuk materi pembelajaran nantinya juga akan dapat diakses melalui Microsoft Teams dan link YouTube yang akan diberikan pada perkuliahan yang pertama. Untuk sistem penilaian, yang pertama ujian tengah semester dengan bobot 30%, yang kedua ujian akhir semester dengan bobot 50%, yang ketiga tugas, latihan soal, makalah, presentasi dengan bobot 20%. Berikut akan ditampilkan video pembelajaran perkuliahan pada pertemuan kelima. Selamat menyaksikan. Oke, kita kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada pertemuan kelima dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Persediaan, sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas topik tentang menentukan tingkat persediaan. Sebelum kita mulai kuliah, seperti biasa, silakan siapkan handphonenya untuk absen di awal. Silakan.
basic full inventory control yang terbagi lagi ke dua macam. Yang pertama single order quantity, yang kedua repetitive order quantity. Nah, untuk repetitive kemarin juga sudah dijelaskan ada dua bagian lagi. Kalau disingkat yang pertama EOQ, yang kedua EPQ. Kemudian bagian yang ketiganya ada advanced full inventory control yang terbagi lagi ke dua bagian, ada key system dan P system. Nah, untuk hari ini kita belajarnya dua dulu tentang push inventory control dan bagian dari push basic full inventory control yaitu single order. Oke, langsung saja. Push inventory control itu artinya sesuai yang sudah dijelaskan, artinya inventory atau persediaan itu dikontrol berdasarkan push. Push berarti supplier langsung mengirimkan ke perusahaan. Contoh kasusnya seperti ini. Toko buah XYZ memiliki pusat di Kota Padang dengan cabang tokonya berada di Solo, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Toko tersebut memiliki kebun buah sendiri seluas 10 hektar untuk memenuhi demand pelanggan. Ketika datang, hasil panen berupa buah naga sebanyak 140 kg. Manajer toko merasa kebingungan karena hal-hal di bawah ini. Nah, ciri-ciri push inventory control kemarin itu adalah produk-produk yang berasal dari hasil panen, hasil dari bahan agro, kemudian hasil dari tangkapan ikan. Itu merupakan ciri-ciri produk push inventory control, di mana persediaan itu dikontrol oleh si supplier atau orang yang akan mengirimkan barang. Nah, contoh di sini itu adalah untuk buah naga. Buah naga yang sudah dipanen di Padang mau dikirim ke beberapa toko. Nah, tadi manajer toko katanya kebingungan kenapa buah naga itu harus segera diproses karena sifatnya mudah busuk ya. Nah, kemudian kalau nggak diproses harus di packing atau dibuat menjadi olahan makanan. Pada saat itu juga jika tidak harus segera dimasukkan ke lemari pendingin. Sementara batasannya kapasitas penyimpanan toko hanya sanggup menampung 15 kg. Dikarenakan stok buah yang lain masih ada di dalam toko ini. Untuk alasan kompetitif, manajer toko tidak ingin menjual buah naga tersebut kepada toko saing. Kira-kira gimana caranya agar semua hasil buah naga tadi bisa tersebar ke beberapa toko yang akan dikirimkan di wilayah Sumatera Barat? Oleh karena itu, manajer toko harus mengalokasikan buah naga yang tidak dapat disimpan sebanyak 125 kg lagi. Nanti kan sisanya cuma 15. Jadi 125 ini akan dikirimkan ke cabangnya, yaitu ke Solo, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Berikut data-datanya. Berdasarkan data tabel yang di sini, Solo berdasarkan hasil forecastingnya ada 10 kg. Berarti Solo butuh 10 kg berdasarkan forecast. Padang Panjang butuh 50 kg, Payakumbuh 70 kg. Kemudian total kebutuhannya yaitu di Solo 12.560 gram. Kalau dijadikan ke kilo sekitar 12,5 kg. Kalau ini di Padang Panjang sekitar 52,4 kg. Kemudian kalau di Payakumbuh 65,6 kg. Inventory on hand, tahu? Enggak. Inventory on hand itu adalah yang sudah ada di kota tersebut saat ini. Di kota Solo misalkan ada sekarang 5 kg, di Padang Panjang juga ada 15 kg, di Payakumbuh ada 30 kg. Nah, itu dia contoh
sebelumnya ada total requirement ya. Nah, total requirement ini sudah merupakan hasil forecasting yang diolah dan ditambah standar deviasi. Langkah pertama, yang pertama ditentukan apa? Requirement. Apa itu? Kebutuhan bersihnya. Kebutuhan bersihnya. Rumusnya adalah demand produk dikurang inventory market. Berdasarkan data yang tadi, demand produk ini diambil dari total requirement dikurang dengan inventory on hand, dijadikan dalam satuan gram. Dan requirement di Solo jadinya 7.560 gram. Dan requirement di Padang Panjang jadinya 37.475 gram. Di Payakumbuh jadinya 65.500 gram. Oke, siap ya. Berarti langkah pertama menghitung yang kedua, sehingga yang diperoleh bahwa jumlah kebutuhan produk adalah 110.635 gram. Ini dapat dari mana? Total dari test requirement yang ada di sini ya. Yang hasil total ini di total, kemudian hasilnya adalah 110. Nah, masalahnya lagi, sekadar buah naga yang tersedia itu 125 gram yang mau dialokasikan ya. Jadi masih berlebih, atau 14.000 ini belum tahu mau dikirim kemana lagi ya. Maka dari itu kita lakukan langkah kedua, itu menghitung proportion of excess. Jadi excess itu adalah kelebihan yang tadi, itu akan diproporsikan ke masing-masing daerah lagi. Rumusnya seperti ini. Forecast cabang I dibagi total forecast dikali sisa yang belum teralokasi. Nah, forecastnya tadi di Solo ada 10.000. Kemudian total forecast berarti jumlah dari satu Solo, Padang Panjang dan Payakumbuh. Totalnya jadi 130 dikali dengan sisa lebihan. Berarti proration of excess yang di Solo itu ada 1.105 gram. Kemudian di Padang Panjang 5.525, di Payakumbuh 7.735. Berarti ada dua alokasi. Yang pertama alokasi dari net requirement yang pertama tadi, yang kedua ada proration of excess yang lebih untuk masing-masing cabang. Nah, langkah ketiga itu tinggal alokasikan produknya. Mengalokasikan produk ke cabang yang ada di Solo. Rumusnya adalah net requirement ditambah dengan yang proration of excess tadi dijumlahkan. Dapatlah untuk ke Solo dikirim sebanyak 8.665 gram, ke Padang Panjang 3.000 gram, ke Payakumbuh 7.335. Oke, itu untuk yang pertama, fungsi inventory control. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Jelas? Jelas. Bisa kita lanjutkan ke yang kedua dulu. Nanti terakhir akan saya kasih beberapa pertanyaan kalau ada yang bertanya. Oke. Yang lanjut yang kedua. Berarti udah bisa yang tadi? Bisa. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua tadi di bagian yang kedua ada basic full inventory control. Ada yang single order quantity dan repetitive order quantity. Yang single order quantity contohnya seperti ini. Masih ingat single order quantity apa? Pemesanannya atau persediaan itu yang di order sekali-sekali. Contoh sederhana saya bahasnya koran. Koran itu termasuk single order quantity. Kenapa? Karena berlakunya hanya 1 hari pada saat tanggal
koran itu keluar. Hanya single order quantity. Koran hari ini nggak mungkin laku untuk besok. Besoknya lagi mungkin nggak ada nilai lagi. Koran hari ini hanya lakunya untuk yang tanggal hari ini. Maksudnya single order quantity. Contoh lain misalkan bunga potong. Kalau mau kasih bunga yang hari ini ya bagusnya yang hari ini. Kalau misalkan bunga hari ini untuk dijual besok, bunga yang hari ini udah lain. Oke, maka dari itu yang disebut dengan single order quantity. Dan lain-lain kayak poster partai pemilu. Kenapa? Poster partai pemilu itu lakunya pada saat pemilu saja. Kalau yang lain tidak akan laku. Hanya disebut dengan single order quantity. Oke, jelas ya. Nah, kalau masuk contoh kasus single order quantity, biasanya ada akibat persediaan berlebih yang memiliki umur yang sangat terbatas. Nah, tadi saya sebut contohnya ada koran. Koran yang harus dibuang atau dibuang dengan kerugian atau bahkan dianggap dengan biaya tambahan jika tidak dijual dalam kode yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi kalau misalkan tak laku kayak pakai pemilu tadi atau merchandise dari pemilu tadi, kalau nggak laku kan nggak berguna atau nggak ada harganya sama sekali. Nah, ketika kondisi ini berlaku, perusahaan harus mempertimbangkan biaya kekurangan terhadap biaya yang memiliki unit berlebih tadi. Misalkan kalau dia nggak laku ya, kita harus mempertimbangkan apakah kita harus produksinya banyak atau sedikit, yang itu yang dipertimbangkan. Dimana ini ada rumus shortage cost, itu adalah biaya kekurangan. Kalau misalkan tadi kita koran, hari ini prediksi koran yang akan terjual cuma 1.000. Ternyata di lapangan kurang, masih ada kekurangan. Berarti itu namanya shortage cost, biaya kekurangan akibat produk yang dijual kurang dari ke konsumen. Kalau ekses itu lebih, kita udah produksi 1.000 hari ini, ternyata yang terjual cuma 500, berarti kita lebih produksinya. Ini rumusnya kalau kekurangan itu harga per unit dikurang dengan biaya costnya, biaya pembuatannya. Kalau dia berlebih, rumusnya adalah biaya per unit dari produknya ditambah disposal cost per unit. Disposal cost itu maksudnya biaya pembuangan. Jadi kan lebih 500 lagi koran ini mau dibawa kemana? Apakah kalau misalkan kita buang, siapa tahu ada biaya lagi, biaya tambahan. Atau misalkan tidak ada nilai sama sekali, jadi nol biayanya. Kemudian software value itu adalah nilai sisa. Siapa tahu masih ada sisanya. Koran yang tidak terjual besok dijual ke luar kan bisa bernilai walaupun harganya sedikit. Nah, contohnya koran. Koran hari ini Senin dijual dengan harga 3.000 setiap eksemplarnya dengan biaya produksinya 1.000. Tetapi jika koran hari ini tidak habis, maka harga jualnya menjadi 500 setiap eksemplarnya. Tentukan biaya yang dikeluarkan jika koran tersebut kekurangan dan kelebihan stok. Kalau dia kekurangan, tadi kan stok itu kekurangan. Rumusnya adalah harganya, harga per unit dikurang biaya produksinya. Jadi kalau dia kekurangan ada 2.000 per eksemplar, artinya perusahaan akan kehilangan keuntungan 2.000 per eksemplar jika koran hari ini tidak tersedia. Jadi tadi kita produksinya kurang, jadi ada kehilangan sebesar 2.000 per eksemplar. Bagaimana kalau kelebihan? Kalau kelebihan, rumusnya tadi adalah biaya produksi dikurang dengan nilai sisa. Ingat nih, disposal cost. Di sini nggak ada dibilang kalau ada biaya pembuangan, berarti disposal cost-nya 0. So nilai sisanya tadi ada, masih ada nilainya 500. Walaupun dijual besokannya masih ada nilai korannya 500. Jadi kalau dia kelebihan, cost-nya 1.000 dikurang 500, berarti ada kerugian 500 per eksemplar jika koran yang hari ini tidak laku atau kelebihan produksi. Oke.
Itu dia pertimbangan dalam penentuan single order quantity atau gimana persediaan untuk single order quantity. Sekarang kita mau menentukan target service levelnya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menentukan tingkat persediaan yang mencapai keseimbangan terbaik antara biaya kekurangan yang ditawarkan dengan biaya yang berlebih. Menentukan tingkat pemesanan untuk single order quantity yang pertama adalah menentukan target service level. Service level itu rumusnya adalah C shortage, C yang kekurangan tadi atau biaya yang kekurangan dibagi dengan biaya yang kekurangan ditambah dengan biaya kelebihan. Contoh dari yang tadi kita udah hitung tadi ya, biaya kelebihannya berapa, ada 2.000 dibagi dengan 2.000 ditambah 2.000 berarti dapat service levelnya 80%. Berdasarkan hasil tersebut berarti perusahaan membuat koran yang cukup memenuhi permintaan sebesar 80% pada hari itu. Berarti kemampuan dia untuk memenuhi permintaan 80%. Oke, yang kedua, kalau tadi yang pertama menentukan target service levelnya, yang kedua menentukan tingkat persediaan. Jadi tujuannya kan sebenarnya ini untuk menentukan berapa yang mau disediakan atau tingkat persediaannya seberapa banyak. Rumusnya seperti ini. Untuk menentukan tingkat persediaan harus diketahui distribusi dari permintaannya. Nah, tergantung situasi kita bisa menentukan permintaan berdasarkan data historical atau juga menggunakan pendekatan distribusi seperti distribusi normal. Distribusi normal mungkin udah belajar di mata kuliah statistika industri ya. Nah, dimana kita nanti ada menghitung nilai Z yang dilihat dari tabel normal. Rumusnya adalah D, rata-rata permintaan ditambah Z itu adalah nilai dari tabel normal dikali dengan standar deviasi. Tadi ini masih lanjutan yang tadi. Berdasarkan contoh sebelumnya, kita udah dapat service levelnya 80%. Jadi walaupun permintaan di normal, rata-rata standar deviasi berbeda setiap harinya. Untuk Selasa, Rabu, Kamis permintaannya sekian, standar deviasinya ini 89. Dengan nilai yang 80% tadi kita menghitung nilai Z-nya. Z itu bisa dicari dari tabel normal dengan atau Microsoft Excel. Dapatlah persediaan untuk hari Selasa 617,9 hektar. Persediaan untuk makan Rabu 861, Kamis 548. Oke, jadi perusahaan sebaiknya menyiapkan koran 618 koran untuk hari Selasa. Persediaan koran Selasa berarti harusnya diproduksi hanya 618 saja. Di Rabu 862, di Kamis 549. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Coba bertanya dulu. Silakan. Yang pakai tabel Z tadi. Ini kan langkah-langkah untuk tadi single order quantity ya, langkah keduanya. Yang tabel Z ini ada dua cara. Kalau misalkan service levelnya 80%, kalau di tabel Z kita bakal melihat angka yang di dalam tabel yang 0,8. Terus kita tarik berapa nilai Z-nya. Kalau di sini sederhananya kita menggunakan rumus Microsoft Excel ya. Di Excel rumusnya adalah sama dengan NOMS if 0,8 nilai dari service level yang tadi. Service level ini adalah service level yang hari Senin. Makanya bisa kita gunakan untuk Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke? Sebelum saya masuk soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan lagi?
dari soal yang pertama. Untuk hasil dari soal tersebut, kita mulai dari NR-nya atau net revenue-nya. Di gudang 1 kita mendapatkan 484 untuk NR-nya. Di gudang 2 kita mendapatkan 2.842. Di gudang 3 kita mendapatkan 2.052. Nah, sedangkan untuk proportion of allocation-nya, di gudang 1 kita mendapatkan 2.500, di gudang 2 kita mendapatkan 1.521,74, di gudang 3 kita mendapatkan 978,26. Sedangkan untuk kekurangan kebutuhan di tiap antara gudang itu ada 2.344 di gudang 1, 1.320,3 di gudang 2, dan 107 di gudang 3. Oke, tadi udah dibahas suatu soal tentang push inventory control dan sudah dijelaskan juga hasilnya oleh dia. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Sekian materi kita hari ini. Jadi sebelum saya tutup, ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Yulia mau juga? Silakan. Mungkin hasil dari pelajaran yang dilakukan ini yaitu yang pertama kita membahas soal push inventory control, yang kedua yaitu single order quantity. Yang dimana dari push inventory control itu contohnya yaitu modul Kasargo, yang single order quantity yaitu persediaan umumnya yang sangat terbatas, contohnya koran. Udah? Cukup? Cukup. Untuk pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tentang video pembelajaran perkuliahan perencanaan dan pengendalian persediaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.